Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat cendekia, selamat datang di Hermes Cafe. Bersama saya, Uzma Tasti. Kali ini kita akan berbincang intelektual tentang apa itu hermeneutik dan sejarah hermeneutik. Yang biasanya tiap kali kita tahu bahwa hermeneutik adalah ilmu yang menyesatkan. Ya, ilmu yang terkadang membuat manusia tidak mengerti dan terkadang membuat manusia, tapi pentingnya hermeneutik adalah ilmu yang sehari-hari kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan filsafatnya, filosofinya itu luar biasa. Oke, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu hermeneutik pada beliau, Pak Dr. Muslim Jamil. Langsung aja kita kupas tuntas apa itu hermeneutik dan sejarah hermeneutik. Ya, assalamualaikum Bapak Muslim Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Muslim Jamil? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Iya Pak Muslim, buat apa itu hermeneutik? Ya, saya sebelum menjawab ke situ ingin menyampaikan terlebih dahulu, memang kita menjumpai banyak sekali kesalahpahaman tentang apa itu hermeneutik. Di awal tadi Mbak Utma sudah mengatakan bahkan ada tuduhan ilmu hermeneutik itu sebagai ilmu yang gampang menyesatkan, ya. Mempelajarinya dianggap sebagai dosa. Oleh karena itu saya ingin mendudukan masalah ini secara benar. Hermeneutika paling tidak bisa dilihat dari dua isu, ya. Yang pertama, hermeneutika sebagai isu akademik, dan yang kedua sebenarnya hermeneutika sebagai bagian dari isu kehidupan kita sehari-hari, baik secara personal maupun secara sosial. Saya ingin berangkat dari yang kedua terlebih dahulu. Bahwa kalau ada orang yang mengatakan hermeneutika itu sesat, padahal setiap hari kita melakukan proses penafsiran, dan penafsiran adalah kerja hermeneutik. Oleh karena itu bahkan saya berani mengatakan manusia itu adalah hermeneutic animals, jadi makhluk yang menafsirkan. Itu yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya hermeneutika adalah bagian integral dari kehidupan kita secara individual maupun secara kolektif. Secara individual kita setiap hari menafsirkan sesuatu, ingin tahu sesuatu, maka itu juga bagian integral kita bahwa hermeneutika adalah bagian dari kehidupan. Yang kedua, kita juga secara sosial terus berinteraksi. Ketika berinteraksi, orang melakukan proses interpretasi atas simbol-simbol dalam proses komunikasi. Maka kehidupan sehari-hari yang menyisakan interaksi, menyisakan hermeneutik. Karena hermeneutik adalah bagian dari cara-cara kita menafsirkan simbol-simbol dalam komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, hermeneutika sebagai ilmu akademik. Tentu kalau kita ingin bicara ini agak serius deh. Jadi ada proses perkembangan sejarah hermeneutika sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Utma terkait dengan apa itu hermeneutik otomatis. Jadi kalau kita telusuri, kata hermeneutika itu berasal dari kata hermenein, yang sebenarnya rujukan etimologisnya itu bisa kita refer ke dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani itu dikenal ada tokoh yang namanya Hermes. Tokoh ini memiliki tugas apa? Menyampaikan pesan dari dewa kepada masyarakat, pada masyarakat dunia. Kita tahu semua dewa itu bahasanya kompleks, ya. Sebagaimana bahasa Tuhan kira-kira itu kompleks, ya. Dan mungkin dengan bahasa yang bisa saja tidak bisa dipahami oleh manusia, karena alam dewa berbeda dengan alam manusia. Maka tugas Hermes adalah memastikan pesan Tuhan itu sampai kepada manusia sebagai penerima pesan itu. Dalam konteks inilah kemudian Hermes memiliki seni bagaimana menerjemahkan, mentranslasi, menginterpretasikan apa yang menjadi kemauan Tuhan sehingga bisa dipahami oleh manusia. Maka kemudian muncul istilah hermeneutika, karena ini sejalan dengan tugas Hermes yang tidak lain adalah untuk menafsirkan, memahami pesan dari Tuhan, dari dewa kepada manusia. Itu asal kata etimologisnya. Tapi dari sudut ilmiah sebagai sebuah ilmu dan bidang tertentu, itu hermeneutika mengalami berbagai perkembangan. Tokoh yang sangat terkenal untuk memperkenalkan hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan adalah Schleiermacher. Saya kira ini tokoh yang disebut sebagai bapak hermeneutika modern. Hermeneutikanya disebut sebagai hermeneutika romantik, ya, karena berusaha untuk memastikan pemahaman kita atas sesuatu itu seperti yang dimaui oleh sang pengarang. Nah, kemudian yang kedua ada hermeneutika yang berkembang, yang dikenalkan oleh Willem de Ruyter, yang menjadikan hermeneutika sebagai sebuah metode ilmiah. Jadi tidak semata-mata bagaimana seni memahami sebagaimana Schleiermacher, tapi lebih dari itu hermeneutika sebagai metode ilmu pengetahuan sosial budaya, ya. Jadi ini yang kedua, kebaran yang kedua. Nanti mungkin dalam sesi berikutnya kita akan elaborasi.
Nah, berikutnya hermeneutika juga tidak semata-mata dipahami sebagai metode memahami atau seni memahami dan metode ilmiah, tapi metode hermeneutika dipahami sebagai cara manusia mengada. Cara manusia mengada itu dikenalkan oleh Martin Heidegger. Dan berikutnya juga berkembang satu model hermeneutik yang mengatakan hermeneutika sebagai kesepahaman, bagaimana manusia bisa memahami, ya, jadi filosofi tentang pemahaman itu oleh Gadamer. Kemudian ada lagi hermeneutika yang disebutnya sebagai cara manusia membebaskan diri dari proses komunikasi yang hegemonik. Ya, ini yang nanti dirumuskan oleh Habermas, ya. Jadi dalam proses komunikasi itu mestinya terjadi proses konstruksi pengetahuan melalui yang disebut sebagai tindakan komunikatif. Jadi kebenaran dalam proses pemahaman itu dipahami, dibentuk oleh proses komunikasi yang tindakan komunikasi. Ya, ini oleh Habermas. Kemudian ada lagi sebelum Habermas dan sebelum Gadamer ada tokoh yang menyebut hermeneutika sebagai ilmu untuk menyingkap kebenaran di balik simbol, di balik mitos-mitos. Itu Rudolf Bultmann, ya. Dia memperkenalkan istilah demitologisasi. Kemudian ada lagi hermeneutika sebagai proses menyingkap kepentingan-kepentingan. Itu nanti oleh Paul Ricoeur. Dan yang terakhir nanti ada satu tokoh yang dikenal luar biasa, namanya Jacques Derrida, yang mengatakan bahwa proses hermeneutika adalah suatu proses menunda kebenaran. Wow. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hermeneutika ilmu sesat dari kafe, itu hanya dari mana? Saya nggak tahu. Berapa perkembangan hermeneutika luar biasa kompleks. Luar biasa sekali Pak Musin. Ya, gitulah, panjang banget apa itu hermeneutik. Ternyata berbagai macam pemikiran hermeneutik dari oleh beberapa tokoh di dunia. Tapi itulah sahabat dan Dikia tentang apa itu hermeneutik dan hermeneutik dari berbagai tokoh. Ya, ternyata juga masuk dalam kehidupan manusia ternyata, dan penting juga ternyata juga masuk dalam keseharian dalam manusia. Itulah tentang sekitar apa itu. Tadi kita udah bahas nih tentang apa itu hermeneutik dan juga siapa sih tokoh-tokoh hermeneutik di dunia tentunya, dan bagaimana konsep pemikirannya secara jelas. Tentunya kita akan penasaran apakah ada tokoh hermeneutik di Indonesia Mister, dan seperti apa pergerakan hermeneutik di Indonesia. Oke, terima kasih. Saya kira sejak tahun 90-an, awal tahun 2000 kita melihat dinamika perkembangan pemikiran yang luar biasa di Indonesia, termasuk jalannya adalah dinamika pemikiran hermeneutik. Saya kira ini yang menandai satu pergulatan penting intelektualisme di Indonesia. Kita bisa melihat beberapa tokoh penting yang saya kira menjadi garda depan bagi pemikiran hermeneutik. Ya, ada di Jogja kita mengenal Pak Amin Abdullah, ada Pak Syahiram Syamsuddin. Kemudian di Jakarta kita mengenal Kamaludin Hidayat, dan itu masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang saya kira membawa gagasan pokok mengenai hermeneutika ini dan mendiseminasikannya dalam berbagai macam karya. Dan sesaat itulah kemudian hermeneutika bukan saja menjadi perbincangan individual, tapi juga terlembaga menjadi bagian penting dari kurikulum di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Universitas misalkan menjadi mata kuliah yang diajarkan pada semua strata di S1, S2, dan S3. Saya kira ini contoh penting mengenai dinamika dan perkembangan hermeneutika di Indonesia, dan saya yakin di perguruan tinggi lain, PTKIN yang lain juga terjadi hal yang sama, di mana hermeneutika diadopsi, diambil sebagai bagian dari pendekatan dalam studi keislaman dan pendekatan bidang ilmu sosial dan budaya. Nah, ini nih Ustaz. Tadi kita menyinggung, lalu gimana pengaruh tadi hermeneutik dan Islam, ya? Oke. Ya, dengan agama-agama di Indonesia. Ya, jauh sebelum berkembang di Indonesia, saya kira para pemikir Muslim sudah banyak bersinggungan dengan isu-isu hermeneutik, ya. Kalau di perdebatan klasik kita mengenal istilah tafsir, tawil, dan tawin, ya. Nah, basis dari hermeneutik sebenarnya adalah tawil itu. Kita ingin mengetahui sebuah makna dari sebuah teks melalui pengetahuan tentang teks dan konteksnya. Nah, kemudian di era kontemporer saya kira ada banyak tokoh penting. Dari mulai Fajrul Rahman di tahun 90-an, beliau meninggal tahun 1989, memperkenalkan konsep yang terkenal dengan tafsir kontekstual melalui pendekatan double movement. Itu yang Fajrul Rahman. Lalu kita mengenal yang namanya Nasir Hamid Abu Zaid, tokoh intelektual Mesir yang sangat kontroversial, karena gagasannya mengenai keharusan pendekatan ilmiah, ya, melalui pendekatan linguistik dalam kajian Al-Quran, yang kemudian menjadikan dia menjadi tokoh yang dianggap sesat
dan harus eksil ke Belanda karena dituntut untuk cerai dengan istrinya oleh karena telah murtad. Kemudian yang lain saya kira ada Syahrul misalkan ya, kemudian yang barusan meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada lagi sekarang saya kira lagi masih di Amerika, Khalid Abdul Fadl ya. Kemudian ada lagi Jasir Auda. Saya kira ini tokoh-tokoh penting di dalam Islam yang menyuguhkan seperangkat metodologi penting dalam pendekatan agama yang sangat bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran hermeneutik. Jadi di dunia Islam juga saya kira sangat tumbuh subur proses pemikiran hermeneutik dengan berbagai macam model. Oke, itu kalau kita bicara tentang tokoh Islam nih Mister ya. Sekarang kalau misalnya kita bicara tentang tokoh lintas Islam, maka ada juga nih Mister kayak pentingnya hermeneutik dalam peradaban budaya di Buddha mungkin, Hindu juga. Saya kira justru karena hermeneutika itu lahir dari tradisi asalnya dari tradisi biblical studies, maka jauh sebelum diadopsi oleh para pemikiran Muslim itu sudah dipakai oleh intelektual di bidang agama lain, terutama untuk biblical studies. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa di tangan Schleiermacher itulah kemudian hermeneutika menjadi pendekatan dalam rangka penafsiran, maka dia disebut sebagai bapak hermeneutika modern dengan konsep kuncinya mengenai seni memahami. Tapi tidak berhenti di situ. Kemudian hermeneutika menjadi pendekatan ilmu sosial budaya. Nah dari situlah kemudian hermeneutika jauh berkembang di tokoh-tokoh non Muslim ya. Saya kira tadi juga saya sebutkan tokoh lain yang di Kristiani, ya, Rudolf Bultmann ya. Rudolf Bultmann itu kan sebenarnya teolog Protestan ya, Kristen modern yang menjumpai banyak kesulitan mengenai cara menafsirkan kitab suci sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Karena kitab suci itu sesuai dengan konteks ruang dan waktunya berbicara kepada masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman pemikiran mereka. Maka banyak mitos-mitos yang digunakan, mitologi-mitologi yang digunakan. Nah, dalam konteks zaman modern itu kemudian pesan-pesan agama yang terbungkus dalam bentuk mitos-mitos itu kan harus diungkap. Nah, demitologisasi yang ditawarkan oleh Rudolf Bultmann adalah satu cara untuk mengungkap pesan agama yang dibungkus lewat mitologi itu. Jadi di luar agama Islam jauh sudah berkembang. Ya, justru di luar agama Islam itu jauh berkembang sebelumnya, dan bisa ada pembaharuan ini adalah tokoh Islam tentunya. Ada tadi Abu Nasr Al-Ghazaid gitu. Ternyata juga ikut berkecimpung tentang apa itu hermeneutik dan juga berpikir suatu pemikiran juga tentang hermeneutik. Oke. Sekarang kita tadi sudah tahu dari mulai Islam, Buddha dan justru dari non Islam ada berawalnya tumbuh hermeneutik. Dan sekarang kita mau tahu nih misal hubungannya dengan bagaimana sih pengaruh hermeneutik terhadap kitab suci. Ya. Karena hermeneutika itu lahir dari tradisi studi kitab suci, maka mau tidak mau sampai hari ini kita masih mewarisi satu tradisi hermeneutika dalam kaitannya dengan divine text atau teks-teks Tuhan, teks-teks keagamaan. Sampai hari ini saya kira masih relevan hermeneutika itu sebagai pendekatan dalam studi mengenai teks-teks suci atau teks-teks keagamaan. Kita tahu semua yang namanya agama, apapun agama itu hadir dalam ruang dan waktu tertentu. Sementara pesan Tuhan itu bersifat universal. Oleh karena itu kemudian tugas umat beragama adalah untuk memastikan mendapat atau memperoleh pesan-pesan dasar agama yang dibungkus dengan bahasa yang sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Islam hadir 15 abad yang lalu, ya kan? Kristen 2 milenium, ya. Maka bagaimana menghadirkan Islam, menghadirkan Kristen sesuai dengan konteks kekinian? Maka dibutuhkan hermeneutik karena Alkitab maupun Al-Quran itu hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sekarang ini kan umat beragama menghadapi problem lain berupa literalisme, di mana teks-teks keagamaan yang hadir dalam ruang dan waktu tertentu itu sebagian orang hendak diperlakukan dalam konteks sekarang yang sangat berbeda. Tekstualisme itu berbahaya. Kenapa? Karena kemudian orang hanya ingin berpegang pada apa yang verbal, apa yang tersurat dari teks itu, dan tidak pernah berusaha secara serius untuk mengetahui apa sesungguhnya yang pesan dasar apa yang ada di balik teks. Yang terjadi kemudian adalah tekstualisme atau literalisme, dan kalau literalisme ini bersimbiosis atau berhimpitan dengan persoalan-persoalan politik, maka yang terjadi kemudian adalah otoritarianisme agama yang dibentuk dengan teks-teks keagamaan. Nah, itu saya kira yang bahaya di situ. Maka tugas besar umat beragama hari ini adalah untuk memastikan kajian hermeneutik sebagai cara melawan literalisme dalam beragama. Saya kira. Oke, mungkin the last question
seperti apa itu urgensinya, pentingnya kita untuk belajar hermeneutik? Ya, saya kira ada dua kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan akademik ya, karena orang ayah saya dan mahasiswa saya tentu memiliki disiplin ilmu pengetahuan yang salah satu di antara perangkat penting ilmiahnya untuk mengembangkan ilmu adalah dengan hermeneutik, baik di bidang kajian teks tertulis seperti teks-teks keagamaan tadi saya sebutkan, juga di bidang sosial budaya. Oleh karena itu secara akademik memang kita membutuhkan perangkat metodologi hermeneutik untuk perangkat pendekatan metodologis hermeneutik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, urgensi dari hermeneutik itu juga terkait dengan isu-isu kehidupan real ya. Tadi di awal saya katakan bahwa manusia itu adalah hermeneutik animals. Manusia adalah makhluk yang menafsirkan. Maka mau tidak mau dia harus berusaha untuk memiliki secara baik cara-cara menafsirkan realitas kehidupan. Saya kira kita banyak bisa mengambil contoh. Kita itu pakai baju, Anda pakai jilbab, teman yang lain pakai peci, teman yang lain yang ada yang berjilbab panjang, ada yang macam-macam cara berekspresinya, semuanya meaningful. Lah memahami realitas kehidupan seperti itu, salah satu caranya adalah dengan hermeneutika itu, dan dengan cara hermeneutika itulah kemudian kita bisa menjadi toleransi terhadap kenyataan bahwa orang itu ternyata memiliki pengalaman hidup yang diekspresikan dalam bentuk kebudayaan. Nah, kebudayaan itu meaningful bagi orang yang memilikinya. Maka kita akan respect terhadap setiap ekspresi kebudayaan. Nah, saya kira dua hal inilah yang menjadi titik urgensi bagi pembelajaran hermeneutik bagi kita semua. Ya, luar biasa sahabat Cendekia, itulah urgensi kita, bagaimana kita harus belajar tentang hermeneutik dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat tentunya. Ya mungkin cukup sekianlah sesi bincang intelektual tentang apa itu hermeneutik dan juga sejarah hermeneutik. Nanti kita akan bahas tentang episode yakni tentang tokoh-tokoh hermeneutik dan bagaimana konsepnya tentunya di episode berikutnya. Nah sekian lahir Mas Cafe, dan sekali ini terima kasih Mr. Musin. Sama-sama. Saya Uzma Tastia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.